Malam. Selamat pagi Nusantara, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya sehat, ya semuanya penuh semangat. Baik, saudara, kita deklarasi iman dulu dalam nama Tuhan Yesus. Aku berharga yang dimerdekakan. Aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman penuh hikmat. Aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata. Karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin. Anda yang sakit, jangan nyatakan situasi Anda, tapi ungkapkan dan deklarasikan iman Anda. Iman itu percaya sebelum melihat. Aku percaya dalam nama Yesus, aku sudah sembuh, aku sehat, aku panjang umur, aku memenuhi apa yang menjadi destiny Tuhan. Anda yang kesulitan ekonomi, mulai deklarasikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Allahku Jehovah Jireh, terbuka pintu kesempatan, setiap potensi, setiap bakat, setiap talenta maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Ada promosi, ada terbuka pintu-pintu berkat. Semua kebutuhanku terpenuhi, bahkan berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini kita akan bahas firman Tuhan yang berjudul Pondasi yang tak tergoncangkan. Wow, saudara. Nah, saya senang sekali hari ini, tepatnya Sabtu, mungkin Anda punya deadline. Saya sekalian mengingatkan deadline Anda. Ini sudah hari Sabtu, tanggal 10. Wow, gak terasa ya saudara. Hidup ini gak terasa. Maka taburlah yang baik ya. Jangan komentarnya ini pagi-pagi udah menghina pakai kata genital perempuan, dia pikir nggak ada yang tahu. Tuhan tahu sayang ya, Tuhan tahu. Kamu nggak bisa lari atau sembunyi. Saya nggak perlu membahas kamu, tapi saya perlu menegur kamu supaya hidupmu diubahkan. Kalau hidupmu nggak berubah-berubah itu karena sementara komentarmu ini benar-benar memalukan, nggak ada akhlak ya, ya. Mungkin kau tuh suka nonton film porno, suka film yang nggak bener ya. Pikiranmu hanya bagaimana menghasilkan uang haram ya. Kasihan yang seperti kamu ya. Miskin di dunia juga tempatnya neraka. Kasihan kan? Nah, karena itu mulailah dari pikiran. Karena pikiran itu yang hasil mengatakan perkataan. Dan komentarmu ini dimulai dari pikiranmu. Yang dimulai dari hatimu yang busuk. Nah, karena itu mulailah berubah supaya hidupmu berubah. Kasihan. Kamu tuh cuman sirik dengki sama orang. Buat apa? Ya kan? Ini hidup singkat sekali, seperti uap. Oke, mari kita mulai dari pondasi yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa siapapun Anda, bukan suatu kebetulan Anda bergabung. Baik Anda yang ada di YouTube ada ribuan, yang ada di TikTok puluhan ribu, dan juga ada di Zoom saat ini ratusan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya tidak, masih tidak terlambat saya katakan selamat tahun baru. Mulailah dengan resolusi baru. Tidakkah kau pernah bertanya hidupmu begini-begini saja? Kenapa? Karena kau juga melakukan hal-hal yang sama, maka harus ada yang diubah. Dan kita mulai dari pondasinya. Saya memberi judul pagi ini, Pondasi yang tak tergoncangkan. Wow, kita membaca dari Amsal. Jadi saudara, anda memulai dengan firman, makanan roh kita. Roh harus lebih kuat, saudara. Karena itu yang akan menguatkan daging ini. Daging ini semakin lemah dengan seiring usia. Tapi roh semakin kuat. Bahkan itu bisa membangkitkan tulang-tulang yang sudah lama membusuk. Saudara, Amsal adalah kitab yang penuh dengan hikmat Tuhan. Saudara, mungkin mempermudah Anda sekarang tanggal 10. Bacalah Amsal 10. Saya akan bacakan bagi Anda dan adalah lebih baik Anda juga membuka Alkitab. Kita mulai dari Amsal 10 ayat 1 sampai dengan selesai lalu kita eksegesis dan judulnya hari ini Pondasi yang tak tergoncangkan. Amsal 10 ayat 1 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan.
Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Harta benda dari kepasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mendekatkan kebinasaan. Harta orang kaya ialah kotanya yang kuat, tetapi kebinasaan orang melarat ialah kemiskinannya. Upah orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan, berjalan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, ia tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa memfitnah, dialah orang bebal. Dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena tidak berakal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Kegemaran orang bebal adalah melakukan rencana licik, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang berpengertian. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan dikabulkan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar memiliki dasar yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pengharapan orang benar akan berakhir dengan sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang saleh, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar mengetahui hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik tipu muslihat. Saudara, kita eksegesis sebelumnya kitab Amsal ini, jadi Amsal 10 dari Amsal 1 sampai 9 ini tentang pengajaran kebijaksanaan yang berbentuk diskursus seperti pidato ayah kepada anaknya. Dan Amsal 10 sampai Amsal 22 ini koleksi peribahasa Salomo. Dan Amsal 10 ini adalah transisi besar dari nasihat panjang ke andal singkat. Dia tajam dan kontras. Salomo, tahukah Anda siapa Salomo? Dia raja yang paling berhikmat. Tidak ada yang seperti dia sampai sekarang, saudara. Ini ditekankan di 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Ditulis dalam konteks kehidupan sehari-hari, keluarga, kerja, perkataan, moral. Jadi semuanya bersifat observasi teologis. Saudara, hidup bijak membawa berkat, hidup fasik menuai kehancuran. Saudara, paralelisme antitesis. Jadi di sini inilah ciri dari Amsal. Bagaimana dibandingkan orang benar dan orang fasik.
Dan ini bukan janji mekanis, tapi inilah prinsip ilahi yang normatif. Jadi fokusnya pada karakter dan juga konsekuensi dosa. Kita eksegesis di ayat 1, anak bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ini bermakna hikmat itu bersifat relasional, tidak netral. Hikmat itu adalah warisan yang paling berharga. Ayat 2, harta kepasikan tidak berguna. Kekayaan tanpa kebenaran itu sangat rapuh. Keselamatan itu hanya datang dari hidup benar, bukan aset kita, saudara. Dan yang ketiga, ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ini ada pemeliharaan ilahi bagi orang benar. Makanya itu komen-komen itu ya, itu nampak mana orang fasik, mana orang benar. Orang benar dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh pemeliharaan ilahi nyata. Jadi bukan berarti bebas masalah. Orang benar bukan berarti nggak ada masalah. Oh, banyak masalah, banyak tantangan, tapi tidak pernah ditelantarkan. Ada janji Tuhan di situ. Di ayat 4 dikatakan, tangan lamban membuat miskin, saudara. Jadi orang yang merasa Anda miskin, coba dikoreksi. Tangan Anda lamban nggak? Saudara, ini bicara tentang etos kerja, bagian dari hikmat. Allah menghormati ketekunan. Saudara, di ayat 5 dikatakan mengumpulkan pada musim panas. Hikmat ini membaca waktu, saudara. Hikmat itu baca waktu. Disiplin itu penting. Itu ciri orang yang berhikmat, dia punya disiplin. Saya mau tanya, apakah Anda mengawali hari ini dengan disiplin? Itu sangat menentukan masa depan. Mau Anda mimpi, namanya orang Batak itu, angan-angan parcendol. Kalau hanya bisa bermimpi tapi tidak punya disiplin, disiplin konsistensi untuk meraih mimpi Anda. Itu kunci yang paling menentukan. Bukan hanya soal mimpinya, tapi disiplinnya setiap hari. Saudara, di ayat 6 dikatakan, ayat 6, berkat di atas kepala orang benar. Tahukah Anda, hidup benar akan memancarkan berkat, bukan hanya menerima, jadi saluran berkat. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi perlu mengingat reputasi adalah warisan rohani. Reputasi Anda, bahkan setelah Anda mati, Anda akan dikenang karena reputasi Anda yang baik, warisan rohani. Makanya yang suka komen-komen ini ya, pasti banyak yang udah nggak suka sama Anda. Kasihan ya, bertobatlah yang komen-komen yang nggak bagus. Yang bagus, puji Tuhan, semakin bagus lagi. Mensupport setiap orang, termasuk diri sendiri. Ya, jadi nama baik itu bernilai kekal. Saudara, harta Anda nggak akan diingat walaupun Anda orang kaya nomor satu di dunia ini. Tapi akhlak Anda tidak ada. Itu akan hilang sendiri karena akan selalu ada yang lebih kaya. Ya, selalu ada langit di atas langit. Tapi nama baik itu bernilai kekal. Orang ingat akan kejujuran Anda. Ingat akan reputasi Anda. Uang itu bukan segalanya. Memang segalanya butuh uang. Tapi orang akan mengenang Anda karena Anda punya prinsip kebenaran, saudara. Anda pun akan dihormati, ya, daripada orang yang kompromi, tapi tidak punya akhlak, ya. Ayat ke-8. Orang bijak hati menerima perintah. Hikmat, kerendahan hati untuk diajar. Ayat 9. Siapa hidup jujur, aman jalannya. Integritas kita melindungi kita. Kejujuran itu adalah benteng ilahi. Mungkin Anda difitnah, tapi Anda orang yang jujur. Tuhan yang akan membela Anda pada waktunya. Ayat yang 10. Siapa mengedipkan mata menimbulkan duka. Kepalsuan sekecil apapun akan merusak komunitas. Ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Lihat ini. Perkataan itu bisa menghidupkan, bisa membangkitkan, dan sebaliknya bisa menjerumuskan dan mematikan. Lidah ini alat anugerah atau juga bisa kau pakai jadi alat kehancuran. Sekarang bukan hanya lidah, jempolmu ini nulis sembarangan ya. Mungkin kau pikir dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan menuntut setiap komentar-komentarmu yang jelek di sini, terutama yang menjelek-jelekkan Tuhan Yesus ataupun pengkhotbahnya. Ya, saya tidak perlu beberkan siapa Anda. Anda berurusan sama Tuhan. Makanya lebih baik diem. Ya, kalau nggak suka pergi daripada nambah dosa 10 Januari. Udah banyak dosamu, nanti banyak sialmu. Bertobatlah.
Ya. Oke, ayat 12, Saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Wah, biasanya kesatuan akan hancur kalau ada orang iri dengki. Dia menghasut banyak orang. Wah, saya sudah jadi makanan, Saudara. Persatuan bagus karena datang orang yang satu iri dia, dengki dia. Ya, lalu dihasutnya semuanya. Dihasutnya, dia bangkitkan iri dengki, hancurlah persatuan. Jadi kalau mau persatuan terjaga, maka singkirkanlah si iri dengki, si penghasut, maka persatuan terjaga. Oke? Nah, saudara, di kasih itu akan memulihkan relasi dan kebencian menghancurkan persatuan. Kasih meniru karakter Allah. Jadi orang-orang yang penuh kasih masukkan dalam timmu. Dan orang yang iri dengki, walaupun dia pintar menjilat itu sementara. Singkirkan dia, karakter lebih penting. Karena nanti persatuan hancur. Ya saudara, ayat 13 sampai 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Hikmat tahu kapan bicara, kapan diam. Nah, itulah orang berhikmat. Makanya, kalau Anda nggak disuruh bicara, Anda bicara. Nggak disuruh berkomentar, Anda berkomentar. Dasar memang. Nampak sekali bebal dan bodohmu. Kasihan. Kayak si Hargo tadi, saudara ya. Kasihan kita sama dia. Kasihan banget ini. Tanggal 10 Januari, udah buat dosa. Menghina Tuhan Yesus, menghina orang Kristen, menghina pembicara yang membawa firman, ya padahal dia nggak diapa-apain. Ah, hatinya penuh iri, dengki, benci, benci, benci. Kita harus kasihan karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang terhilang. Oke, ayat 14, ayat 15. Jadi, kekayaan orang kaya adalah kotanya. Kekayaan bisa menjadi perlindungan atau justru ilusi. Jadi, hati-hati. Ayat 16, upah orang benar membawa hidup. Jadi saudara, cara memperoleh sama pentingnya dengan hasil. Anda mau kaya dengan merampok, dengan Anda mau kaya dengan hasil yang halal, itu beda. Upah orang benar membawa hidup. Jadi perolehlah kekayaan itu dengan cara yang benar supaya itu membawa hidup, membawa berkat. Kalau dengan korupsi atau merampok atau yang namanya ada babi ngepet lah atau apa supaya kau mau kaya, kau pergi ke Gunung Kidul, selalu ada harga yang harus dibayar dan kadang harga yang harus dibayar lebih mahal daripada kekayaan palsu yang kau dapat. Itulah permainan setan, tidak pernah membawa yang baik. Semua itu palsu. Jadi lebih baik perolehlah hartamu dengan jujur. Belajarlah mencukupkan diri. Stoplah membanding-bandingkan dirimu. Mulailah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan mulailah pakai tanganmu yang rajin. Bangun pagi. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Setiap kita punya potensi, punya bakat Tuhan beri. Tapi yang membedakan orang yang kaya yang benar hidupnya adalah kedisiplinan, kerajinan. Bukan hanya dia bermimpi, aku bermimpi jadi orang kaya, tapi tidur terus. Bangunnya baru bangun jam 8. Kapan kau mau kaya? Ya kan? Nah, kalau kau kaya karena ke Gunung Kidul, sebentar sajanya kau kaya. Nanti anakmu jadi korban, istrimu jadi korban, kau penuh sakit penyakit di masa tua. Semua itu palsu, bohong dari setan itu semua. Bohong. Jangan kau lihat kawanmu. Lihatlah, aku ke Gunung Kidul, aku jadi kaya. Itu semua palsu. Kaya tapi hampa di hati. Tidak ada damai. Wow. Kekayaan itu bukan hanya materi. Kekayaan hati di mana kita merasakan bagaimana berkat Tuhan, saudara. Semuanya sederhana sebenarnya. Ketika kau memulai hari bersyukur, kau bisa bernapas. Belajar mencukupkan dirimu dan jangan banding-bandingkan. Tapi terinspirasilah dengan keberhasilan orang lain dengan jalan yang benar. Bukan merampok, bukan korupsi. Semua itu akan dituai. Ada waktunya. Nah, makanya dikatakan Amsal ayat 16, Amsal 10 ayat 16, upah orang benar membawa hidup. Oke? Dan di ayat 17, siapa memegang didikan, menempuh jalan kehidupan. Koreksi adalah anugerah, bukan ancaman. Kalau ada temanmu mengoreksimu, dia sebenarnya mengasihimu. Karena dia tidak ingin kau terjerumus ketika dia negur kamu. Hei, jangan kau judi online terus, bertobatlah. Lalu kau bilang, dasar kau sirik aja. Mentak-mentak.
lebih kaya sekarang daripadamu. Padahal niat dia tidak seperti itu. Justru penjilat-penjilat itu, waktu kau berhasil, walaupun kau buat dosa, dia jilat-jilat kau. Oh bagus sekali bos, hebat sekali bos. Itu semua penjilat-penjilat, jangan kau dengarkan itu. Itulah yang akan menjurumuskanmu ke jurang maut, saudara. Jurang maut, ya. Jadi kadang kita harus siap dikoreksi karena koreksi yang baik, tapi bukan yang iri dengki. Kalau kita bisa membedakan koreksi yang baik dengan yang iri dengki, itu pasti beda. Ya saudara, kita balik. Back to the Bible. Ayat 18 sampai 21. Lidah. Lidah. Ya. Bohong, fitnah, banyak bicara. Hati-hati, ini bisa membawa kepada kehancuran. Sekarang bukan hanya lidah, tapi jempol, tapi jari, komentar-komentar di sini. Hati-hati, itu bisa membawa kehancuran pada Andamu. Tidak mungkin kuadukan. I have no time for you, but I remind you, God always know everything we do. Oke? So, tangannya digunakan dengan bijak, lidahnya dengan bijak, maka akan ada kehidupan bukan hanya bagi Anda, banyak orang. Saudara, ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sumber sejati keberhasilan kita adalah Allah, Tuhan. Bukan setan, bukan ke Gunung Kidul, bukan ke dukun-dukun itu. Itu semua palsu, percayalah. Harganya lebih mahal. Anakmu, putrimu, istrimu, kebahagiaanmu, kesehatanmu. Iblis bertopeng, semua itu bohong. Jangan ada, tidak ada yang instan. Disiplin dan minta hikmat Tuhan. Maka kau akan diberkati. Jangan pelit, murah hati. Tapi juga jangan on royal-royal ya. Disiplin, oke? Jadi sumber sejati keberhasilan kita adalah Allah, berkat tanpa beban batin. Karena semua yang kita peroleh halal, saudara. Ayat 23 sampai 25 intinya bagaimana takut akan Tuhan dibandingkan dengan hanya kesenangan orang fasik. Tahukah Anda, ketakutan akan bukan ketakutan, hormat, rasa hormat kepada Tuhan inilah pondasi yang stabil. Di ayat 26 dikatakan, seperti cuka bagi gigi, kemalasanlah yang merusak sistem. Anda banyak mimpinya besar, tapi tidak disiplin, malas, 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 bohong. Sama aja bohong, saudara ya. Ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Hidup yang tertata. Ini akan mendatangkan keberlangsungan. Ini bicara disiplin, konsistensi, tertata. Oke? Ayat 28. Harapan orang benar bersukacita. Artinya arah hidup menentukan kualitas pengharapan. Mau kemana hidupmu kau arahkan kawan. Ini akan membuat kualitas pengharapanmu terlihat. Ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Jadi hukum Tuhan yang akan melindungi yang taat. Orang yang gak taat sama hukum Tuhan, dia akan lepas dari perlindungan ilahi. Karena perlindungan kita adalah Tuhan. Mungkin ada iri dengki, menjatuh-jatuhkan kita, menyantet-nyantet supaya promosi batal, supaya posisi berpindah. Tenang, minta perlindungan pada Tuhan. Makanya kau jangan juga pergi ke dukun. Kalau ada orang yang mendukun-dukunimu, tidak mempan. Dilindungi oleh Tuhan. Nanti dia mentul, mentul, mentul. Andalkan Tuhan. Walaupun ada tantangan, Tuhan akan singkapkan kebenaran orang-orang benar. Orang-orang taat yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, yang berintegritas akan selalu menang pada akhirnya. Walaupun banyak orang iri dengki, mencoba segala cara untuk menjatuhkan dia. Itu hanya akan membawa promosi bagi orang benar yang tetap tekun dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, di ayat 30 dikatakan, orang benar tidak akan digoncangkan. Mau banyak orang iri dengki samamu dengan berbagai hasutan, dengan berbagai apapun kiriman itu akan membal. Bahkan hasutan itu yang akan mempromosikan Anda dengan kunci Anda tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Maka Tuhan yang akan berperang bagi Anda. Stabilitas rohani di tengah guncangan dunia. Saudara, di ayat 31 sampai 32, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Mulut orang benar berkomentar yang baik seperti di sini. Kalau mulutnya jahat, maka komentarnya pun jahat.
kelihatanlah mana orang benar dan mana orang fasik. Jangan heran, jangan heran. Jadi hikmat sejati selalu berpihak pada kebenaran dan kasih. Saudara, saya mendapat tiga rema dari Amsal 10. Ada tiga ayat kunci. Tangan rajin menjadikan kaya. Di ayat 4, Amsal 10 ayat 4. Saudara, mungkin Anda tidak kaya. Cobalah lihat. Apakah tangan Anda rajin? Itu bicara disiplin dan konsistensi. Hikmat bekerja dalam ketekunan. Kita tekun walaupun gagal. Bukan males. Walaupun banyak mimpinya tapi males. Sami maun. Ya. Jadi karakter membentuk masa depan. Saudara, di Amsal 10 ayat 11 dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Wow, apa maksudnya? Perkataan kita akan menjadi saluran hidup atau saluran kematian. Komentar kita ini di TikTok itu bisa menjadi saluran hidup atau mati sama kita. Maka yang bijak pasti mengeluarkan komentar yang bijak. Ya, lidah itu mencerminkan isi hatimu. Kalau isi hatimu cabul ya, karena pikiranmu ini nonton video porno terus, pasti itu tertuang di komentar. Maka kita tahu si Hargo tadi tuh pasti suka nonton video porno. Makanya dia mengawali komentar ya dengan alat genital perempuan. Kasihan sekali. Baru tanggal 10 dia sudah mau menuju maut ya saudara ya. Kita itu harus berresolusi biar hidup lebih baik ya. Hargo, kalau kau melihat, bertobatlah kau, bertobatlah ya, karena aku mengasihimu ya saudara. Dan di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Keberhasilan sejati datang dari Allah. Berkat tanpa damai bukan berkat. Mau Anda semedi di Gunung Kidul, Anda kaya sampai 10 miliar, tapi itu berkat bukan dari Tuhan. Tidak datangkan damai sejahtera. Anda akan selalu membayar harganya lebih mahal. Itulah manipulasi iblis, ya saudara ya. Jadi bisa disimpulkan dari Amsal 10 ini sedang menegaskan bahwa hikmat itu bukan teori, tapi cara hidup. Karakter gitu, karakter kita akan menentukan arah hidup. Allah adalah hakim, hakim moral yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Jalan orang benar, saudara, mungkin sederhana, tapi percayalah, jalan orang benarlah yang akan kokoh dan berbuah. Mungkin gak langsung kaya. Judi online mungkin langsung 10 M. Tapi kita berusaha keras ya. Hanya dapat 10 juta dulu. That's okay. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ada berkat lewat anakmu, kecerdasan, di kepintaran. Ada berkat lewat kesehatanmu ya. Semuanya Tuhan itu adil. Orang yang jalannya tidak menyimpang, berkatnya dari Tuhan itu kokoh, kokoh berujung pada kehidupan, bukan sebaliknya. Saudara, saya akan memulai dengan judul pondasi yang tidak terkalahkan, nah, tidak tergoyahkan. Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang banyak hal, ya saudara. Saya menyebut judul hari ini, saya percaya Anda yang mendengar bukan kebetulan, jadikan ini pondasi di awal tahun, saudara. Ya, sebelumnya saya ingin katakan, pondasi yang tak tergoyahkan. Ini judul, pondasi itu rumah. Kalau pondasinya goyang, maka runtuhlah rumah. Pondasi itu sangat penting, saudara. Itu tidak terlihat, tapi itu yang menopang. Ya, saudara. Jadi, kita mulai. Hikmat itu yang menopang hidup, hidup di dunia yang rapuh ini. Tadi kita sudah membaca dan mengeksegesis Amsal 10. Kita hidup di zaman yang mudah tergoncang. Ekonomi bisa runtuh. Kita pernah dengar ada banyak prediksi di tahun 2026 ini. Ada resesi, ekonomi runtuh, saudara, relasi juga bisa retak, nama baik kita bisa jatuh dalam satu klik saat ada orang yang memfitnah. Iman kita bisa lelah oleh tekanan hidup. Saudara, pertanyaannya bukan lagi apakah hidup akan digoncang. Tapi pertanyaannya, apa yang menopang kita ketika goncangan itu datang? Banyak yang memprediksi tahun 2026 ada goncangan. Kita tidak peduli apa itu goncangan, saudara. Goncangan itu bisa menguatkan, bisa juga melemahkan, tergantung bagaimana kita meresponnya dengan benar. Bukan reaktif, tapi respon yang benar. Jadi pertanyaannya bukan apa yang menggoncang,
Apakah hidup akan digoncang? Tidak, karena goncangan akan selalu datang, saudara. Tapi apa yang menopang kita saat goncangan itu datang? Amsal 10 tidak lagi bicara tentang badai, tapi pondasi. Rumah, mungkin yang satu nampaknya megah, tapi pondasinya tidak kuat. Yang satu nampaknya sederhana, tapi yang membuktikan kekokohannya adalah goncangan. Semua akan digoncang di dunia ini, saudara. Dan pondasi sangat menentukan. Apa yang menopang hidupmu sebelum badai datang? Orang benar, orang tidak benar semua akan digoncang. Tapi orang benar tidak bisa digeser karena pondasinya benar, pondasinya kokoh. Hidupnya berdiri di atas pondasi yang benar. Tiga pesan yang mau saya bagi dan ini untuk tahun 2026. Ada penyertaan Tuhan. Pondasi dibangun dari karakter, bukan keadaan. Apapun bisa menggoncang, tapi pondasi itu dibangun dari karakter. Amsal 10 ayat 9 dan juga ayat 30 dikatakan, siapa hidup dengan tidak bercela aman jalannya. Orang benar tidak akan digoncangkan untuk selama-lamanya. Jadi, tidak peduli apa nanti goncangan tahun 2026. Pertanyaannya, apakah kita sudah ada di pondasi yang benar? Maka saat goncangan itu hanya membuktikan bahwa pondasi kita kuat. Saudara, karakter dan bukan keadaan. Yang paling penting, pondasi itu dibangun dari karakter yang benar. Rumah tidak runtuh karena hujan. Dia runtuh kalau pondasinya dangkal. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Karena itu, hidup kita harus dibangun bukan karena popularitas, bukan karena banyak follower, bukan karena realnya sampai ribuan jutaan kali ditonton, bukan karena uang, bukan karena posisi, kau mau jadi presiden sekalipun atau apapun, dan juga tentu bukan dari pujian manusia. Semua bisa bergeser, posisi bisa berubah. Anda punya jabatan sekarang direktur, ada aja nanti goncangan, Anda lengser. Bukan hanya direktur, bisa-bisa jadi kacung, saudara. Who knows? Makanya jangan sombong saat posisi kita di atas. Pondasi yang benar, karakter yang benar di atas pondasi yang benar, pasti tidak sombong saat dia di atas dan juga tidak minder saat keadaan membuat dia di bawah. Karena pondasinya kuat, dia stabil, angin tidak membuat dia goncang, angin hanya sedikit menggerakkan dia, tapi dia tetap ada di pondasi yang benar. Amsal 10 menegaskan, karakter adalah pondasi yang tidak terlihat seperti rumah, pondasinya tidak terlihat, saudara, tapi itu menentukan segalanya. Hidup yang tidak dibangun dengan karakter akan runtuh oleh tekanan. Ada temanku, kayak orang kaya baru, saudara ya, orang kaya baru, sombong, ya, karena karakternya nggak benar. Ya, kalau nggak apa-apa juga kalau dia misalnya bersyukur, ya, nggak bisa juga kita iri itu namanya iri. Dia nggak bisa lagi foto di rumahnya, dibilang sombong. Ya, dia kan mau mensyukuri dan menikmati itu beda. Tapi ada orang, dia sejak kaya membeda-bedakan orang, ngundang, dibeda-bedain, ya kan? Padahal orang udah baik sama dia. Dia pikir aku kan udah kaya, nggak usah kok aku undang walaupun kau baik sama aku. Aku iri dengki samamu. Ada yang kayak gini. Padahal orang Kristen, ya. Tapi memalukan menurut saya begitu. Kawan, kau nggak akan tahu ke depan kayak mana. Jangan langsung sombong, ya. Itulah menunjukkan karaktermu tidak benar. Mungkin kau sekarang happy-happy. Aku dulu susah jadi kaya. Kalau aku ada acara, nggak aku undang kau. Nggak apa-apa juga nggak kau undang. Ya kan? Kita tetap lebih kaya, kawan. Ya, karena kita punya hati yang besar, saudara. Saudara, hidup yang tidak dibangun dengan karakter akan runtuh oleh tekanan. Seperti gedung tinggi di kota besar, semakin tinggi bangunannya, harus semakin dalam pondasinya. Makanya dalam membangun yang paling lama itu pondasi. Tidak terlihat tapi menentukan. Demikian juga kita. Pondasi kita harus benar. Mungkin orang tidak tahu hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu orang tua tahu. Tapi itu yang membuat kita kokoh di saat ada goncangan, saudara. Tidak langsung bunuh diri. Suami selingkuh bunuh diri. Kamu on. Berarti pondasimu tidak benar. Bawa pada Tuhan. Bukan bunuh diri. Sikit ada utang. Bunuh diri. Bunuh diri. Sikit-sikit bunuh diri. On sekali kamu. Orang berjuang untuk hidup. Kamu mengakhiri hidup. On ya. Bertobat kamu yang punya niat-niat mau bunuh diri hanya karena utang. Ya. Jangan serahkan pada Tuhan. Bertobat. Begitu ya.
Nah, semakin dalam pondasinya, ini yang bisa menopang gedung yang tinggi. Kalau dia tidak dalam pondasinya, dia akan roboh saat dia di atas. Inilah orang-orang sombong. Langsung lupa diri, lupa daratan, lupa temannya, ya. Temannya baik pun diinjak-injak sama dia. Karena pondasinya tidak benar. Ini ada syaratnya, tapi ada orang seperti ini, saudara. Temanku begini. Ya, masih lebih kayak gue, nggak sombong kayak kamu, gitu ya. Oke, oke. Kalau kau dengar kawan, bertobat kau. Ya, gak usah sombong kali kau, eksklusif-eksklusif, gitu ya. Itu justru menunjukkan betapa rapuhnya pondasimu. Betapa rapuhnya karakter. Saudara, karakter itu bekerja di bawah tanah, tidak dipuji, tidak dipamerkan, tetapi dia menopang seluruh hidup. Dia tidak kepahitan saat dihina, tapi dia tidak melambung sampai lupa diri ketika dipuji, saudara. Karena dia punya karakter stabil, saudara. Tetap rendah hati, saudara. Rendah hati itu siapa aku ini? Itu juga bukan rendah hati, itu minder, on juga gitu ya. Saya semangat banget begini-begini ya saudara ya. Karena dulu bintang film kali ya saudara ya. Bukan, bukan. Jadi bintang film nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saudara, jujur, dia jujur saat tidak diawasi. Banyak nih, apalagi ART, pembantu rumah tangga. Cuman kalau ada yang lihat, ya baru dia apa. Kalau nggak main HP terus, nah itu tuh ketahuan itu karakternya nggak baik. Tapi ada kok, masih banyak kok asisten rumah tangga yang jujur. Saya bisa lihat dari CCTV, dia tetap setia, disiplin. Nah ini, dia itu pasti punya berkat-berkat tersembunyi. Setia saat tidak dipuji. Mungkin tidak pernah kau dipuji, tapi kau setia, kau tetap disiplin karena ada Tuhan yang melihat. Ada saatnya kau dipromosikan. Dia benar saat tidak populer, walaupun tidak ada yang tahu. Kesetiaan dalam senyap. Wow, ini karakter yang bagus, saudara. Jadi Allah lebih tertarik membangun karakter kita, membangun siapa kita sebelum mempercayakan apa yang kita pegang. Ingat itu baik-baik. Pondasi dibangun atas karakter yang bagus. Yang kedua, pondasi diperkuat oleh perkataan yang benar. Bukan hanya perkataan yang benar, komentar yang benar. Di sini juga kita bisa melihat pondasinya yang benar, yang kuat dengan yang tidak. Pagi-pagi sudah buat komentar pakai alat genital perempuan, saudara. Memalukan sendiri, menunjukkan betapa rendahnya akhlaknya, rendahnya karakternya, dan goyahnya pondasinya. Inilah orang-orang yang perlu kita kasihani ya. Nah, pondasi itu diperkuat oleh perkataan yang benar, oleh tulisan komentar yang benar. Saudara, Amsal 10 ayat 11 dan juga 19. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Banyak hidup runtuh bukan karena musuh, saudara, tapi karena perkataannya. Makanya hati-hati. Amsal 10 ini mengajarkan kita untuk menempatkan lidah kita sebagai sumber kehidupan. Atau juga kalau kita salah menempatkan, itulah yang akan menjadi pintu kehancuran bagi kita. Makanya hati-hati berkomentar, hati-hati berbicara. Ucapkanlah yang mengundang berkat, bukan menghancurkan. Perkataan kan, perkatakanlah perkataan yang membentuk suasana rumah yang damai, yang membuat relasi, arah relasi lebih baik, dan yang mempengaruhi iman seseorang semakin bertumbuh. Apa yang keluar dari mulut kita ini menunjukkan apa yang menopang hati kita. Kalau mulutmu kotor, pondasimu berarti goyah. Itulah yang menopang hatimu. Karena itu bertobatlah. Apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari komentarmu menunjukkan apa yang menopang hatimu. Jika jadi perkataan itu seperti air. Kalau air yang jernih itu menyegarkan. Kalau air tercemar itu meracuni. Ambil racunnya. Kalau persatuan itu biasanya goyah. Kalau ada racun, orang-orang yang suka menghasut, menghancurkan ini persatuan dalam kelompok bisa hilang karena ada orang-orang seperti itu. Ambil saja racunnya, buang. Saudara, rumah yang penuh teriakan akan retak. Gereja yang penuh gosip akan lemah. Hati yang penuh keluhan, runtuh-runtuh akan pelan. Makanya kau stoplah mengeluh, mengeluh, mengeluh saja kerjamu. Pagi-pagi mengeluh, bangun tidur mengeluh. Kau pelan-pelan runtuh kawan. Tapi mulailah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
Hari ini aku bisa bangun, aku sehat, aku menghirup udara. Mulailah, walaupun itu sederhana, tapi kau lupa mengucapkan syukur. Tapi syukur itulah yang akan membuka pintu mujizat. Karena itu, kurangi reaksi, beresponlah benar, perbanyaklah refleksi apa yang harus aku syukuri. Berbicaralah dengan maksud membangun, bukan meruntuhkan, bukan membuat orang terintimidasi, bukan ngecil-ngecilin orang, tapi membangun, membangkitkan. Dan ingat ini, diam itu lebih baik daripada benar, tapi melukai. Saudara, memang kadang kita harus tegas bicara. Tapi kita juga harus tahu caranya. Tidak selalu pesan yang benar, tapi tidak disampaikan dengan cara yang benar, itu hanya akan melukai, saudara. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan, bergantung pada Tuhan. Saudara, pondasi rohani yang bocor, itu saat kita tidak bisa menjaga mulut kita, saat lidah kita tidak dijaga, maka pondasi bocor. Saya pernah salah, siapapun kita pernah salah. Saat kita tahu, cepat-cepatlah kita minta ampun dan minta tolong kekuatan dan tuntunan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Saya berkata ini bukan karena saya sempurna, saya banyak kesalahan dalam perkataan. Tapi Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau hatinya dibentuk, diajar. Tidak ada yang sempurna. Kalau kita suka menghakimi orang, kau harus sempurna dulu, baru jadi pendeta. Dia itu dulu ya, pernah buat dosa. Saudara, tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Jadi, tidak ada juga orang berdosa yang tidak punya masa depan. Sekarang, kalau kita mau diubah, Tuhan akan mengubah. Yang ketiga, pondasi menjadi teguh ketika berkat datang dari Tuhan. Wow, berkat harus datang dari Tuhan. Jangan dari setan, saudara. Jangan dari judi online. Ya, percaya, selalu ada harga yang harus dibayar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Mungkin sederhana, mungkin kau hanya jual es, kau rajin jual es, kau tekun, kau jujur ya, jangan kau tipu-tipu para pembeli ya. Ada yang begini pedagang ini biasanya banyak bohongnya, dibilang modal aja, padahal nggak modal, ngambil untungnya keterlaluan. Jangan seperti itu, saudara. Nanti Tuhan beri hikmat, beri strategi supaya kau juga jangan hanya jadi pedagang es cendol. Ya, tapi percayalah ketika kau percaya tahu bersyukur, terbukalah pintu mujizat, terbukalah pintu-pintu promosi. Kejujuran dan ketulusan kiranya menopang aku. Saudara, mungkin ada aja yang akan menjegal terutama dalam bisnis, menjatuhkan. Kita tidak perlu harus jadi penjilat-penjilat yang kehilangan hati nurani. Tapi juga jangan on dengan ketulusan yang hanya dimanfaatkan sehingga kita bisa kepahitan. Mintalah tuntunan Tuhan. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Itu jangan pernah hilang, saudara. Dan susah payah tidak akan menambahinya kalau kita menjadikan Tuhan menjadi sumber berkat kita. Zaman ini mengajarkan kerja lebih keras, lebih cepat, jangan kalah. Tapi Alkitab berkata, berkat Tuhan itu berbeda. Dia tidak menguras jiwa, tidak mencuri damai, dan tidak menghancurkan relasi. Rajin ia, disiplin ia, jujur ia. Tapi berkat dari Tuhan, apa yang datang dari Tuhan akan menopang hidup, bukan membebani jiwa. Saudara, seperti koper perjalanan. Wah, saya suka ini baru traveling kita ya. Ada koper besar tapi ringan, ada koper kecil tapi berat. Banyak orang sukses, jiwanya kelelahan. Hidupnya dibangun di atas ambisi, bukan perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, bukan hanya berkat Tuhan. Maka berkat akan datang sendiri. Jadi kita perlu mengukur keberhasilan dengan damai sejahtera. Jangan melakukan yang tidak sesuai perintah Tuhan. Walaupun kau kaya raya, makmur, langsung 10 M. Tapi dosa, selalu ada harga yang harus dibayar. Percaya. Libatkan Tuhan. Bahkan gaji yang kecil bisa jadi besar saat kau tahu mensyukurinya. Minta hikmat, tapi juga jangan on. Aku miskin-miskin, yang penting jujur. Nggak juga, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi jangan salah caranya. Disiplin, berintegritas, rajin. Saudara,
Libatkan Tuhan dalam keputusanmu, mau yang besar, mau yang kecil. Dan minta berani berhenti saat Tuhan berkata cukup. Karena kadang kekayaan yang selalu itu nggak pernah cukup, saudara. Kita harus belajar bicara cukup juga, saudara. Saudara, pondasi yang benar ini yang menghasilkan keberhasilan yang sehat. Berarti ada keberhasilan yang tidak sehat. Yes, selalu ada, terselubung. Karena itu, jadikan pondasi yang benar yang menopang keberhasilan kita supaya sehat, damai sejahtera. Saudara, Amsal 10 mengajarkan kita satu kebenaran besar. Hidup tidak aman karena tanpa badai, tetapi karena pondasinya benar. Badai akan selalu datang ke kehidupan ini. Musim akan selalu berganti. Tapi percayalah ada kasih Tuhan. Biarlah pondasimu benar di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia akan terus bergoncang. Kau tidak akan tahu besok apa yang terjadi. Bencana itu datang tiba-tiba, saudara. Tapi orang benar yang berdiri dengan karakter, berbicara dengan hikmat, berjalan dalam berkat Tuhan. Orang benar mungkin tidak selalu di atas, tapi percayalah, mereka tidak akan tersingkir kalau mereka tidak kepahitan atau kecewa. Karena apa? Karena hidup mereka berdiri di atas pondasi yang tak tergoncangkan, saudara. Pondasi. Jadi saya simpulkan tiga pesan. Pondasi itu harus dibangun dari karakter yang benar. Apapun situasinya bukan ditentukan oleh keadaan, saudara. Yusuf, dia tidak runtuh saat dihianati saudaranya sendiri. Difitnah istri Potifar pada dia udah baik. Dilupakan di penjara hanya dimanfaatkan kawannya yang suka menjilat-jilat doang. Banyak yang akan kita temui begini. Wah, saya sudah banyak bertemu dengan orang ini. Tapi apa yang menopang Yusuf? Yang menopang Yusuf bukan situasi, saudara, tapi karakter yang takut Tuhan, takut Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Kata Yusuf di Kejadian 39. Yusuf tidak tahu masa depan, tapi dia tahu siapa Tuhan yang memegang masa depan dan yang sudah ada di masa depan. Karakterlah yang mengangkat Yusuf, bukan koneksi. Mungkin koneksimu tidak bisa, mungkin kau tidak pintar menjilat dan kau tidak perlu menjilat. Tapi baiklah pada semua orang, bukan karena ada maunya, karena promosi datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Orang yang memfitnah kamu, orang yang iri dengki justru bisa diputar balikkan Tuhan untuk mempromosikanmu kalau kau tetap ada berdiri di pondasi yang benar, kebenaran firman Allah. Saudara, Yusuf tidak tahu masa depan tapi dia tahu yang memegang masa depannya adalah Tuhan. Abraham Lincoln, dia gagal bisnis, gagal politik berkali-kali, difitnah dan diremehkan. Tapi dialah a man of integrity in the darkest time. Dia membangun kepemimpinannya di atas kejujuran, keteguhan moral, bukan kemenangan instan. Karakter tidak mencegah badai. Badai akan selalu datang, kita nggak tahu. Tapi akan menentukan siapa kita. Apakah kita berdiri atau runtuh saat badai datang. Allah mempercayakan tanggung jawab besar hanya kepada mereka yang setia dalam ujian kecil. Kalau ujian keuangan aja kok nggak jujur ya, apalagi di pendeta, ada begini pendeta. Bohong aja dibilangnya kalau melayani pernikahan nggak ada bayarannya ya. Dia bilang pokoknya bohong semua. Persembahan bohong, udah miskin hatinya, miskin karakternya, saudara. Hal yang kecil aja dia nggak bisa teruji bagaimana Tuhan mau memulihkan keuangannya. Saudara, Allah hanya akan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada kita kalau kita setia dalam ujian-ujian kecil. Ada banyak ujian kecil. Kejujuran dalam keuangan, saudara. Kalau Anda miskin terus mungkin karena Anda dalam ujian kecil juga nggak menang, saudara. Maka Tuhan tidak pernah mempercayakan Anda. Apalagi kalau Anda ada pendeta gelarnya. Hal kecil aja Anda bohong. Soal uang kecil aja Anda bohong. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar? Bertobatlah kau kalau kau mendengar ini ya. Karena saya mengasihimu sebagai pendeta juga ya. Jangan bohong. Jangan bilang gak ada uang untuk pernikahan ya. Banyak kali bohongmu. Kau peralat ketulusan orang. Nanti kau yang sial ya. Berapalah dapat uang kayak gitu. Tapi diingatlah kau. Ih, itu aja harus bohong. Ya kalaupun kau mau ambil nih makan. Berapalah uang itu. Tapi orang ingat kau tidak jujur. Padahal pendeta kan malu. Malunya seumur hidup. Saudara ya. Nah bertobatlah kau kalau dengar ini ya.
Nah, kemudian pondasi diperkuat oleh perkataan yang benar. Yesus menyembuhkan dengan perkataan. Dia menguatkan dengan perkataan. Dan dia menenangkan baik badai yang besar dengan perkataan. Perkataanku adalah roh dan hidup, kata Yesus. Yohanes 6 ayat 63. Yesus tidak pernah berbicara sembarangan. Dia tidak melukai untuk menang. Dia berkata-kata. Dia tidak pernah berkata tanpa kasih, tapi penuh kasih kedisiplinan, saudara. Kita belajar Nelson Mandela, 27 tahun di penjara. Tapi saat keluar, dia tidak penuh kepahitan atau kecewa. Dia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tapi dia menyatukan bangsa yang retak. Saudara, Mandela mengubah sejarah bukan dengan senjata, bukan menjilat-jilat, bukan menunjukkan aku ya, aku pemimpinnya, tapi dengan perkataan yang menyembuhkan. Perkataan yang menyembuhkan bangsa yang sedang bertikai. Apakah perkataan Anda menyembuhkan dan menyatukan atau memecah belah? Ada yang kayak gini, temannya. Sejak dia masuk persatuan pun runtuh. Karena ke sini dia menghasut, ke sana dia menghasut. Yang begini yang perlu dikeluarkan penghasut itu, saudara. Merusak persatuan. Saudara, lidah yang dijaga adalah pondasi jiwa yang kuat. Perkataan yang benar. Itu yang akan membangun rumah kita, membangun gereja kita, dan generasi kita. Dan yang ketiga tadi, pondasi menjadi teguh. Saat berkatnya datang dari Tuhan, bukan dari judi online, bukan dari saham-saham saja tanpa Tuhan, libatkan Tuhan. Karena itulah sumber kekayaan. Ayub, dia kehilangan harta. Kita bisa hilang harta, besok kita nggak tahu. Bisa kehilangan anak, jangan kau sangat mendewakan anakmu. Atau reputasimu, atau jabatanmu, semua itu bisa hilang. Tapi kata Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak runtuh. Pondasinya besar bukan pada berkat, tapi pada pengenalan akan Allah. Kita belajar dari Steve Jobs. Dia sukses besar, kaya raya, dia inovatif yang luar biasa. Tapi menjelang kematian dia bilang, all the wealth in the world cannot buy me a healthy body. Keberhasilan tanpa damai tidak menopang hidup. Prestasi tanpa Tuhan tidak menenangkan jiwa. Berkat Tuhan menguatkan hidup, bukan menguras jiwa. Keberhasilan sejati adalah hidup yang penuh damai di hadapan Tuhan. Saudara, seperti Yusuf yang mengajarkan karakter, Yesus dan teladan dari sekuler yaitu Nelson Mandela mengajarkan kita punya perkataan yang menghidupkan, membangun. Dan Ayub mengajarkan kita punya iman yang tidak bergantung pada berkat. Orang benar, siapapun kita akan digoncang. Goncangan akan selalu datang, tapi kita tidak akan tergeser kalau kita berdiri di pondasi yang benar. Karena hidup kita ini di atas pondasi yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami membangun pondasi hidup kami seperti Yusuf dalam karakter, dalam perkataan seperti teladanmu Yesus, dan dalam iman seperti Ayub. Biarlah hidup kami berdiri teguh. Sekalipun apapun yang menggoncangkan kami tetap berdiri teguh di dalam nama Yesus. Saudara, saat ini ada rema yang Tuhan beri. Tuhan berkata, aku sedang membangun pondasimu bukan sekedar memperbaiki keadaanmu. Tuhan sedang menegaskan jangan terburu-buru. Minta perubahan situasi. Saya tidak tahu ini firman buat kita semua, buat Rema. Siapapun Anda yang mendengar ini bukan kebetulan. Tuhan sedang bicara. Dia sedang membangun pondasimu, bukan sekedar memperbaiki keadaanmu. Jangan buru-buru minta perubahan situasi. Jika karaktermu belum siap menopang berkat yang akan datang. Amsal 10:30 berkata orang benar tidak akan digoncangkan selama-lamanya. Tuhan juga berkata, kesetiaanmu di tempat tersembunyi sedang menopang masa depanmu yang terlihat. Apa yang tidak dilihat manusia, kejujuranmu, kesabaranmu, ketaatanmu itu yang sedang Tuhan pakai untuk menahan goncangan di depan. Amsal 10 ayat 9. Ada rema juga yang Tuhan beri. Jangan remehkan perkataan mulutmu. Itulah pintu kehidupan atau kehancuranmu. Tuhan sedang mengingatkan kita. Lidah yang dijaga memperkuat pondasi. Lidah yang liar meretakkan bangunan rohani. Amsal 10 ayat 11. Saudara, ada yang Roh Kudus singkapkan tentang zaman ini. Zaman ini akan goyah. Allah mencari yang kokoh. Kita hidup di zaman yang cepat berubah. Penuh tekanan, mudah runtuh. Allah tidak mencari yang paling cepat naik, tapi yang paling kuat bertahan. Amsal 10 ayat 25. Tuhan juga sedang menyingkapkan. Tuhan menahan berkat.
karena Ia sedang melindungi jiwamu. Saudara, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan memang saat ini sedang menahan berkat karena Dia sedang melindungi jiwamu. Kadang bukan karena Tuhan menolak. Penundaan itu bukan karena kau ditolak, tapi karena Tuhan sedang memperdalam pondasimu, sedang menguatkan struktur batinmu, sedang menyelamatkanmu dari kehancuran jika kau tiba-tiba di puncak. Amsal 10 ayat 22. Dan Tuhan berkata, yang akan bertahan bukan yang keras, tapi yang benar. Yang akan bertahan bukan yang keras, tapi yang benar. Dunia ini berisik, bukan yang paling keras yang akan menang, itu hanya menang sesaat, tetapi yang paling benar yang akan tinggal lama. Amsal 10 ayat 30. Kebenaran tidak perlu berteriak untuk bertahan. Dia akan bertahan. Engkau tidak tertinggal. Engkau sedang diperdalam. Engkau tidak diabaikan. Engkau sedang dipersiapkan. Engkau tidak goyah karena Tuhan menopang pondasimu. Ini untuk saya juga, untuk Anda yang mendengar ini. Ini pesan Tuhan. Engkau sedang tidak tertinggal. Mungkin kau merasa kau tertinggal. Kau sedang diperdalam oleh Tuhan. Pondasimu sedang diperdalam supaya saat kau di puncak kau tidak goyah. Engkau tidak diabaikan. Mungkin kau merasa, Tuhan, kenapa doaku belum dijawab? Yang sana sudah, yang sana sudah. Melejit, melejit. Tidak. Tuhan sedang bilang, engkau sedang kupersiapkan. Kesetiaan dalam senyap, kedisiplinan. Engkau tidak goyah karena Tuhan yang menopang pondasimu. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Rema dan pewahyuan. Kami serahkan hidup kami. Bukan hanya untuk kau perbaiki, kau perdalam pondasi kami, tetapi untuk dibangun di atas batu hikmatmu. Bangunlah pondasi kami dalam karakter kami, perkataan kami, dalam iman, supaya kami apapun goncangan boleh terjadi, kami tetap berdiri karena engkaulah pondasi yang menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Anda bisa menyaksikan rekamannya di YouTube Priscilla Das Channel dan juga Empower Woman Ministry. Saya percaya siapapun Anda yang bergabung, tidak suatu kebetulan rema-rema tadi untuk Anda menjadi pondasi yang tak tergoncangkan. Apapun yang menggoncang di tahun 2026 tidak akan membuat kita runtuh karena pondasi kita, pondasi yang benar, yang tak tergoncangkan di atas dasar firman Tuhan. Selamat hari Sabtu, happy weekend, Tuhan memberkati. Bye-bye teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom, Tuhan memberkati. Bye.